Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinastia Rahma, NPM C1 C019159. Di sini saya akan membuat video materi pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Di sini saya menggunakan buku penerbit Salemba 4, seperti ini bukunya. Kita akan membahas materi dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Yuk, kita saksikan bersama-sama video materi pembelajaran dari saya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bab 4. Materi bab 4 itu adalah konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat pada ekuitas. Nah, nilai akuisisi yang diserahkan perusahaan pengakuisisi itu sama dengan nilai yang tercatat dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil oleh ahli perusahaan yang diakuisisi, atau bahasa sederhananya, perusahaan mengakuisisi memberikan imbalan yang sama nilainya dengan nilai tercatat dari ekuitas yang diambil alih atau ekuitas dari perusahaan anak. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kalau pengakuisisi itu dilakukan. Pengakuisisi menyerahkan nilai akuisisi yang melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi dalam praktiknya, jarang akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Dengan menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat, perusahaan pengakuisisi biasanya akan menguji kelayakan atau disebut dengan diligence. Apa yang harus dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum dia melakukan akuisisi tersebut? Suatu perusahaan dia akan melakukan uji kelayakan. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan pengujian sebelum memutuskan apakah dia mengakuisisi atau tidak. Misalnya, satu, prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua itu kondisi industri secara umum. Yang ketiga nilai strategis bisnis. Yang keempat kualitas manajemen. Ya, dan yang kelima itu tentunya nilai wajar dan aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Secara pembuatan laporan keuangan konsolidasian prosesnya hampir sama dengan pada kasus bab 3. Cuma ada perbedaannya nanti di jurnal eliminasi. Ada beberapa akun yang muncul dan tidak akan kita temui ketika kita bicara akuisisi nilai tercatat. Selanjutnya itu ada ilustrasi. Tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasinya 1,5 miliar merupakan nilai wajar konsolidasian. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas, yaitu dapat kita lihat jurnalnya, mencatat pembelian pada saham PT Andalas. Lalu yang kedua itu diperoleh hasil perhitungan. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan perhitungan itu maka terdapat diferensial sebesar 300 juta karena PT Nusantara mengakuisisi dengan menyerahkan nilai investasi atau nilai akuisisinya 1,5 miliar melebihi nilai tercatat dari nilai ekuitasnya PT Andalas 1,2 miliar. Maka terdapat diferensial 300 juta. Diferensial ini bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama itu diakibatkan karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih terhadap yang berbeda dengan nilai bukunya. Lalu yang kedua itu diakibatkan karena goodwill-nya. Lalu kita buat perhitungan untuk nilai investasi dari PT Nusantara. Dapat kita perhatikan 100.20 itu sama kayak bab 3 kemarin penjelasannya. Nah, lalu ada jurnal eliminasi. Dapat kita lihat bahwa jurnal eliminasi disebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang akuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut dengan diferensial. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi diferensial berdasarkan PSAK 22. Diferensial harus dialokasikan, kemungkinan dialokasi itu ada dua. Yang pertama itu ke aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang mempunyai nilai wajar yang berbeda dengan nilai tercatat. Yang kedua itu dialokasikan ke goodwill. Selanjutnya kita membahas aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Di sini disebutkan dalam PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi.
PSAK 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk munculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Selanjutnya kita asumsikan dari PT Andalas. Dalam kasus PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dari nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengelasan diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal seperti yang kita lihat bersama ini, mengadirasi nilai wajar diserahkan oleh PT Nusantara. Ini ada jurnalnya. Selanjutnya kita akan mencatat jurnal eliminasi. Nah, pada jurnal yang kedua ini diferensialnya terdapat di kredit karena investasi yang diserahkan oleh PT Nusantara dalam kasus ini lebih rendah dibandingkan dari nilai tercatatnya. Selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi. Ini ilustrasinya dapat kita baca sendiri untuk mempersingkat waktunya. Nah, ini di sini ada gambar 4.3. Tadi pada tabel 4.2 itu ada yang diralat, kita lihat bisa pada persediaan ada selisihnya itu 60 pada dan pada tanah ada selisih 200, jadi 260 juta. Maka di sini akan ada selisih yang bersifat positif. Pas masuk ke jurnal angka-angka tidak sama, nanti kita cek dan kita akan sesuaikan. Selanjutnya itu ada PT Nusantara. PT Nusantara akan muncul transaksi akuisisi pada PT Andalas dan pada bukunya itu kita bisa lihat laporan posisi keuangannya. Selanjutnya itu ada juga menggunakan metode ekuitas. Berikutnya ada neraca saldo. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dan dijumlahkan seluruh pendapat lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan ini. PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Di mana jurnalnya 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas 200 juta itu 200 juta dikali 100%. Selain itu juga mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnalnya sebagai itu. Sebagai yang jurnal pertama, menyesuaikan diferensial terkait persediaan ini jurnalnya ya, mengenai persediaan itu 50 juta dikali 100%, dapatlah 50 juta. Untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial terkait dengan persediaan yang telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi ada pemilik oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima pada PT Andalas. Maka jurnalnya seperti yang jurnal kedua ini menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan yaitu 5 juta dikali 100%. Nah, ini perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Dan ini jurnalnya. Ini kertas kerja konsolidasian. Nah, akuisisi kepemilikan sebagai akuisisi, maka nanti di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian akan muncul yang namanya kepentingan non pengendali berdasarkan PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Maka dalam laporan keuangan konsolidasi itu harus ada pemisah mana yang bagian miliknya entitas pengendali atau entitas induk atas ekuitasnya dari perusahaan anak dan mana yang merupakan bagian yang tidak dikuasai oleh entitas induk, itulah namanya kepentingan non pengendali dan itu harus disajikan secara terpisah. Di bagian ekuitas itu harus dipisahkan, dilihat berapa banyak atau berapa besar porsi ekuitas perusahaan anak yang dikuasai oleh entitas induk. Kemudian dalam laporan keuangan laba rugi, penghasilan komprehensif juga ada bagian ketika perusahaan melaporkan dia memperoleh laba bersih periode berjalan sekian, maka itu dirinci berupa bagian atribusi ke entitas pengendali dan berapa laba yang merugi kayak tadi. Lalu ini ada neraca saldo PT Nusantara.
Nah, selama tahun berjalan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan atas laba bersih yang dilaporkan. PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi K. Nah, ini perhitungan kepemilikan. Ini jurnal eliminasinya. Nah, sama ya kayak tadi. Lalu kita posting ke kertas kerja konsolidasi. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat diperhitung dari penjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapat sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Di mana jurnalnya pada 31 Desember 2015 mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikali 75%, maka investasi pada PT Andalas 150 juta pada debit, bagian laba pada PT Andalas itu 150 juta pada kredit. Untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, di mana menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta dikali 100%, dapatlah bagian laba atas PT Andalas 50 juta pada bagian debit, dan di kreditnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta di kreditnya. Investasi menyesuaikan diferensial yang terkait bangunan dan peralatan, maka di jurnal ketiga itu ada 5 juta dikali 100%, dapatlah investasi pada PT Andalas itu 5 juta di debit, bagian laba pada PT Andalas itu 5 juta di debit. Nah, pada tabel 4.11 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas ini berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan, bangunan dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.11 yang ini ya. Nah, selanjutnya itu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, di mana bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 105 juta dan di kredit dividen diumumkan 37.500 dan investasi pada PT Andalas di 60.500 di posisi kredit. Lalu ada bagian laba. Lalu mengeliminasi bagian kepentingan non pengendali atas penghasilan dari PT Andalas, itu ada jurnal kedua ini ya, jurnalnya. Lalu yang terakhir itu kita mengeliminasi saldo awal investasi, di mana saham biasa pada PT Andalas itu 800 juta di debit, saldo labanya 400 juta di debit, diferensial 300 juta di debit, investasi pada PT Andalas itu 1,2 miliar di kredit, dan kepentingan non pengendali itu di 300 juta di kredit. Nah, selanjutnya itu mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Ini jurnalnya. Khusus untuk persediaan. Nah, khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi memiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan atas dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangannya tersendiri. Tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus memperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasian. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusun sepenuhnya. Dalam kasus ini karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta,
Penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12, dapatlah 5 juta. Dan jurnal eliminasinya kayak yang kita tampilkan sekarang ini, di mana akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta di debit pada beban penyusutan 5 juta di kredit. Kenapa jurnalnya seperti ini? Karena pada kasus ini nilai buku dari bangunan dan peralatan itu lebih besar, lebih tinggi dibandingkan nilai wajar. Maka beban penyusutan yang sudah diakui itu harus dikurangkan 5 juta karena nilai wajar dari bangunan dan peralatan ini lebih rendah dibandingkan nilai buku. Selanjutnya itu kita masuk ke kertas kerja konsolidasian laporan posisi keuangan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.